Selamat pagi Pak Yusuf, Pak Firman, Pak Hadi, dan teman-teman semua sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, RH2, ingin presentasikan mengenai penelitian kecil kami, separasi likopen dari kulit tomat dengan absorpsi menggunakan Macroporous resin LX68. Likopen merupakan senyawa antioksidan yang lebih baik dalam menangkal radikal bebas dibandingkan vitamin E maupun senyawa karotenoid lainnya. Nah, bagian dari buah tomat yang memiliki likopen paling tinggi yaitu pada bagian kulit buahnya. Sehingga pada penelitian ini dilakukan proses separasi menggunakan macroporous resin atau MARS karena prosesnya yang lebih efisien, sederhana, dan murah. Sehingga terdapat 5 tujuan dari penelitian ini seperti pada yang tertera pada layar. Berikut merupakan skema umum dari metode yang digunakan pada penelitian ini, dari bahan baku hingga diperolehnya data untuk dianalisis. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, diketahui bahwa fraksi kulit tomat sebesar 10,1% dari tomat utuh jenis Croatia. Kemudian kandungan air sebesar 85% dan likopen 0,54 mg per 100 gram tomat utuh. Nah, sehingga setelah dilakukan proses pengupasan, pengeringan, pengecilan ukuran, ekstraksi menggunakan etil asetat, filtrasi, serta evaporasi, didapatkan likopen sebanyak 108 mg atau yield sebesar 5,4 kali 10 pangkat min 6. Nilai rasio absorpsi yang didapat berarti bahwa resin mampu mengabsorpsi likopen sebanyak 87,5% dari konsentrasi awal sebelum akhirnya mencapai konsentrasi kesetimbangan. Kemampuan resin yang baik ini dipengaruhi oleh beberapa sifat dari resin itu sendiri, seperti polaritas dan luas permukaan. Resin bersifat nonpolar sehingga mampu mengabsorpsi likopen yang juga bersifat nonpolar dengan baik. Selain itu, luas permukaan yang mencapai 900 meter kuadrat per gram memungkinkan adanya interaksi likopen dengan resin yang lebih banyak. Tingginya nilai rasio absorpsi juga dapat dipengaruhi oleh adanya ikatan konjugasi yang terbentuk antara likopen dengan cincin benzen pada resin. Nilai desorpsi menggambarkan seberapa banyak likopen yang dapat dipulihkan dari resin. Nilai tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan adanya afinitas resin terhadap likopen. Kapasitas absorpsi dan desorpsi merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan efektivitas kinerja absorpsi dari suatu bahan pengabsorpsi. Dalam hal ini merupakan resin LX68. Pada penelitian kecil ini dapat disimpulkan beberapa faktor umum yang menyebabkan variasi nilai dari kapasitas absorpsi dan desorpsi, yaitu waktu, temperatur, luas permukaan, dan porositas suatu bahan pengabsorpsi. Umumnya, kapasitas absorpsi dapat dicari dengan menggunakan persamaan model isoterm Langmuir maupun Freundlich seperti yang tertulis pada persamaan 1. Namun, pada penelitian ini digunakan pencarian kapasitas absorpsi dan desorpsi menggunakan persamaan 2 dan 3 seperti yang tertulis pada slide. Nantinya, nilai-nilai tersebut dalam keterangannya dapat memungkinkan peneliti dalam menentukan nilai kapasitas absorpsi. Kapasitas absorpsi dapat ditentukan dengan mencari konsentrasi resin saat setelah larutan adsorbat ditambahkan dan juga saat setelah keseimbangan isoterm absorpsi tercapai. Analisis konsentrasi ini menggunakan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Untuk menentukan kinetika dari absorpsi LX68, maka dilakukan pendekatan 3 model kinetika, yaitu model kinetika pseudo-order 1, model kinetika pseudo-order 2, dan model kinetika difusi intrapartikel. Nah, dari ketiga pendekatan ini dijumpai bahwa nilai R kode dari pseudo-order 2 yang paling mendekati 1. Oleh karenanya, absorpsi resin ini bisa digambarkan dengan model kinetika pseudo-order 2. Nah, pseudo-order 2 ini menunjukkan bahwa konsentrasi pada adsorbat dan adsorben mempengaruhi kecepatan proses absorpsi. Selain itu juga model kinetika ini juga mengimplikasikan sebenarnya bahwa proses yang terjadi itu merupakan reaksi yang awalnya terjadi cepat, namun pada akhirnya dibatasi oleh difusi yang terjadi pada pori-pori resin yang kecil. Dilanjutkan dengan bagian isoterm dan termodinamika absorpsi likopen pada resin MAR LX68. Dalam menentukan jenis isoterm absorpsi, biasanya digunakan dua model pendekatan, yaitu Langmuir dan Freundlich isoterm. Pada percobaan ini diambil data mentah dari grafik referensi dan di-curvating dengan software MATLAB, sehingga didapatkan bahwa nilai R kuadrat untuk model Langmuir isoterm lebih tinggi dibandingkan model Freundlich. Maka dari itu digunakan model Langmuir isoterm. Berikut hasil linearisasi dari model Langmuir pada persamaan 2, sehingga dapat ditentukan nilai dari QM yang merupakan kapasitas maksimum absorpsi dan KL yang merupakan konstanta Langmuir untuk setiap variasi suhunya. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan nilai K, yaitu konstanta equilibrium reaksi, dengan membagi nilai M, massa molar likopen, dengan KL. Dilanjutkan dengan menentukan parameter dari delta G0 menggunakan persamaan 4. Dan telah disajikan data hasil perhitungan versus data literatur pada poin kedua. Kedua data tersebut tetap memiliki nilai negatif yang menandakan bahwa proses adsorpsi berjalan secara spontan dan faktor suhu tidak mempengaruhi proses adsorpsi secara signifikan pada rentang suhu yang digunakan pada penelitian tersebut. Dilanjutkan dengan menentukan parameter delta H0 dan delta S0 menggunakan persamaan 5. Dan telah disajikan data hasil perhitungan versus data literatur pada poin ketiga. Nilai delta H0 sendiri menunjukkan nilai yang negatif, menandakan bahwa reaksi adsorpsi likopen dengan resin LX68 merupakan proses eksoterm.
Proses adsorpsi sendiri selalu berjalan secara eksotermik karena menyebabkan berkurangnya gaya residual pada permukaan adsorben, sehingga energi permukaan adsorben berkurang. Saat likopen teradsorpsi pada permukaan resin, nilai entropis sendiri akan turun. Hal tersebut dikarenakan saat likopen berada dalam aliran bebas, maka ketidakteraturan molekulnya tinggi. Sedangkan saat teradsorpsi pada permukaan resin, pergerakan dan ketidakteraturannya berkurang, sehingga turunnya nilai delta S0. Di mana benar, dihasilkan nilai delta S0 yang negatif pula. Terdapat 5 kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini yang dapat dilihat pada slide. Selain itu, saran yang dapat diberikan adalah penggunaan etil asetat dan etanol 1:1 sebagai pelarut dalam ekstraksi likopen untuk menghasilkan yield yang lebih baik.